90 menit pertama telah dilalui, dan yang tersisa hanya rasa kecewa yang pekat, menggantung seperti kabut malam yang enggan pergi. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi laga penting yang seharusnya menjadi momentum pembuktian. Namun, yang tersaji di lapangan justru permainan yang stagnan, seperti tanaman yang tidak pernah tumbuh meski disiram harapan. Publik sepak bola Indonesia terpaku, bukan karena kagum, melainkan heran dengan apa yang disaksikan. Sebuah laga vital, tapi energi dan kreativitas Garuda seperti hilang sejak peluit pertama ditiupkan. Laga ini mestinya jadi panggung pembuktian, bukan pertunjukan kebingungan. Tapi dari daftar skuad, pemilihan starter, formasi yang kaku, hingga pergantian pemain yang seperti tak punya arah, semuanya berjalan seperti rangkaian keputusan yang saling menumpuk dan akhirnya membentuk satu jalan buntu. Bukan sekadar soal skor akhir, ini tentang bagaimana tim kehilangan karakter, kehilangan daya ledak, dan membiarkan peluang emas melayang begitu saja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa semua ini terjadi? Inilah 5 alasan kenapa Indonesia bisa kalah dari Arab Saudi. Alasan pertama, pemilihan daftar skuad. Sebelum laga dimulai, badai pertanyaan sudah lebih dulu datang. Daftar skuad timnas Indonesia menghadirkan kejutan yang tak menyenangkan hati. 6 pemain dicoret, dan 3 diantaranya adalah nama penting, Egy Maulana Fikri, Nathan Chuaon, dan Verdong. Verdong memang dikabarkan cedera, namun untuk Egy dan Nathan tidak ada satupun keterangan jelas yang disampaikan. Publik pun mulai berspekulasi. Banyak yang menilai Patrick Kluivert lebih memilih mengandalkan pemain berusia senja seperti Lillipali dan Klok, dibanding memberi ruang kepada Egy dan Nathan yang terkenal eksplosif dan kreatif. Keanehan semakin terasa ketika Ivar Jenner, gelandang muda dengan kualitas distribusi bola yang bagus, tidak dipanggil sama sekali. Padahal, keberadaannya bisa menambah opsi variasi di lini tengah. Keputusan ini membuat tim kehilangan kedalaman dan keseimbangan. Sejak pengumuman skuad, aroma ketidakjelasan itu sebenarnya sudah muncul. Dan apa yang terjadi selama pertandingan seakan menjadi cerminan dari keputusan awal yang kurang tepat itu. Alasan kedua, starting 11. Susunan starting 11 yang diturunkan Kluivert juga menjadi sorotan tajam. Di sektor kanan, ia lebih memilih Jakob Sayuri ketimbang Sandy Walsh, padahal performa Sandy di level klub sedang menanjak. Keputusan ini membuat sisi kanan pertahanan dan serangan Indonesia tidak seimbang. Lini tengah pun tak luput dari kontroversi. Kluivert menurunkan duet Klok dan Pelupesi, meninggalkan Tom Haye di bangku cadangan. Padahal, chemistry antara Haye dan Pelupesi sudah terbentuk dalam beberapa pertandingan sebelumnya dan menjadi kunci kestabilan lini tengah. Hasilnya bisa ditebak. Kombinasi Klok dan Pelupesi terlihat seperti mesin yang belum panas, lambat dalam distribusi, dan sering kehilangan momentum saat membangun serangan. Tak ada koneksi alami, tak ada transisi cepat. Aliran bola menjadi kaku dan mudah terbaca oleh lawan. Dalam pertandingan sepenting ini, starting 11 bukan sekadar soal rotasi atau eksperimen, tapi tentang siapa yang benar-benar bisa memberi dampak nyata. Dan disinilah, keputusan awal pelatih seperti memberi efek domino ke seluruh jalannya pertandingan. Alasan ketiga, format formasi. Satu hal lagi yang menjadi sorotan besar adalah pilihan formasi. Kluivert tetap teguh dengan sistem 4 back, meski catatan performa terbaik Indonesia justru hadir saat menggunakan 3 back. Demi menjalankan sistemnya, Kluivert rela mengorbankan trio matang, yaitu trio Jir, Justin Hubner, Jay Izes, dan Rizky Ridho. Sebuah trio pertahanan yang sudah teruji soliditas dan kekompakannya dalam berbagai laga besar. Padahal, kekuatan utama tim ini justru terletak pada kestabilan pertahanan mereka yang terbentuk dari chemistry ketiga pemain tersebut. Akibatnya, struktur pertahanan menjadi rapuh. 4 back yang dimainkan tidak benar-benar padu dan sering salah posisi saat menghadapi pressing cepat Arab Saudi.
Garis pertahanan terlalu sering terbuka, dan koordinasi antar pemain belakang terlihat minim. Padahal, dengan 3 bek, Indonesia biasanya mampu menjaga kedalaman, membangun serangan dari belakang dengan tenang, dan mengimbangi tekanan lawan. Keputusan untuk meninggalkan formula yang sudah terbukti efektif ini terasa seperti langkah mundur di saat tim justru butuh kepastian taktik. Alasan keempat, pergantian pemain yang tidak efektif. Pertandingan juga menunjukkan kelemahan dalam membaca momentum. Sejak menit awal, Jakob, Beckham, Klok, dan Kambuaya tampil tanpa kontribusi signifikan. Namun ketika tim membutuhkan perubahan cepat, pergantian pemain justru terlambat dan tidak efektif. Jakob baru diganti oleh Sandy Walsh di menit ke-85, padahal penurunan performanya terlihat sejak peluit pertama ditiupkan. Klok tetap dipertahankan meski tampil kurang mengalir, sementara Haye baru masuk bukan untuk menggantikan Klok, tapi Jonathan. Keputusan yang menimbulkan banyak tanda tanya, kita membutuhkan gol, kenapa pemain yang bisa menciptakan peluang malah diganti. Puncaknya, Dean James juga diganti oleh Yance, padahal ada Sain Patinama yang sedang perform di level klub. Pergantian pemain seharusnya menjadi momen pembeda, tapi di laga ini justru terlihat seperti langkah tanpa arah. Bukan hanya telat, tapi juga tidak menyentuh titik kelemahan tim yang sebenarnya. Ketika momentum terbuang, hasil akhir pun sulit berubah. Alasan kelima dan yang terakhir, statistik permainan. Angka-angka di atas kertas mempertegas cerita di lapangan. Babak pertama hanya menghasilkan 4 tembakan dengan 1 tembakan tepat sasaran, itu pun dari titik penalti. Tidak ada peluang terbuka yang benar-benar membahayakan, tidak ada kreasi serangan yang matang. Baru di babak kedua, dengan masuknya oleh Romeni dan Tom Haye, ada sedikit perubahan ritme permainan. Namun perubahan ini belum cukup mengubah alur laga secara signifikan. Faktanya, 2 gol Indonesia lahir dari titik putih, bukan hasil skema serangan terbuka. Itu berarti, secara struktur permainan, tim ini belum mampu menembus pertahanan Arab Saudi secara efektif. Lini belakang goyah, lini tengah kehilangan koneksi, dan lini depan tumpul. Statistik ini bukan sekadar angka, tapi cermin yang memantulkan kondisi sebenarnya. Permainan Indonesia masih jauh dari kata siap untuk menghadapi tekanan di level tinggi. Pertandingan ini seharusnya menjadi panggung untuk menunjukkan kematangan taktik dan kedewasaan bermain. Namun yang tersaji justru kebingungan kolektif dari awal hingga akhir. Dari daftar skuad yang membingungkan, starting 11 yang tak efektif, formasi yang kaku, hingga pergantian pemain yang telat dan tidak tepat sasaran, semuanya seakan menyatu membentuk satu cerita besar yang bernama ketidaksiapan. Masih ada waktu untuk memperbaiki, tetapi waktu itu tidak panjang. Dalam kualifikasi seketat ini, setiap kesalahan bisa berarti perpisahan dengan mimpi besar. Indonesia harus cepat belajar, cepat berbenah, dan berani mengambil keputusan yang tepat. Karena kesempatan untuk menulis sejarah tidak datang 2 kali dalam 1 edisi kualifikasi.